Gue kayak ke flashback ke masa lalu, gimana awal batu itu ada yang ngegelinding. Apaan tuh? Kayak bola gitu lah. Kayak bola. Ada darah-darahnya, ada rambut. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bareng gua Fadil. Kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman horornya. Langsung aja kita sapa siapa narasumber di sebelah kita. Halo Bang. Halo Bang. Nah, boleh perkenalkan diri dulu dan tinggalnya di mana nih Bang? Gue Jody dari Jakarta Barat. Boleh cerita sedikit nggak Bang? Mau dibawain apa nih ceritanya kira-kira? Ini cerita waktu gue LDKS sih. LDKS gue waktu itu jadi senior, terus gue mau nyamperin adik-adik gue yang masih junior pas kayak ospek-ospek gitu lah ya. Model. Oke, tahan dulu ya Bang ceritanya. Siap. Nah, penasaran kan gimana ceritanya? Tapi jangan lupa subscribe, like, and komen yang banyak biar gue semangat terus bikin video kayak gini. Wah, udah jam 00 nih. Oke, langsung waktunya cerita horor. Nah, jadi waktu itu gue udah lulus sebenarnya. Udah lulus, lulus SMK. Gue lagi nongkrong nih sama temen-temen gue berlima waktu itu. Berlima. Ya biasa lah obrolan warung kopi gitu. Terus temen gue ada yang sounding. Adik-adikan kita lagi pada LDKS nih di puncak. Samperin yuk. Terus temen gue satu lagi sounding kayak, yaudah yuk. Jalanlah kita nih, 3 motor, 5 orang. Temen gue yang 2 pada boncengan, gue sendirian kan. Iring-iringan lah kita ke puncak. Dikasih Sherlockannya kan. Kasih Sherlockannya, singkat cerita, nyampe lah kita di titik lokasinya itu. Nyampe di titik lokasinya, cuman emang tempatnya gue udah nggak feel Bang, udah kayak scary gitu kan. Jadi dia bercabang gitu kan, cabang gitu. Ada jalan ke kanan itu masih ada terusan. Terus jalan ke kiri itu jalan buntu pagar. Nah titik locationnya itu ke kiri. Dan yang paling bikin serem lagi, ada lampu penerangan jalan, kayak lampu kampung gitu, pakai lampu ayam seadanya. Itu kedap-kedip. Waduh, pas banget ya. Asli. Kejadiannya udah jam berapa tuh kira-kira? Ini kejadian udah lama banget ya. Pokoknya kurang lebih itu jam 11 lah kita jalan dari Jakarta. Menempuhnya berapa jam kira-kira? Dari Jakarta ke? Sekitar jam 1-an kurang lah. Berarti 2 jam 3 jaman lah ya? Iya, sekitar 2 jam lah. 2 jam 3 jam lah ya. Jam 1-an nyampe sana. Terus kita 3 motor kan nih, 3 motor iring-iringan. Gue paling belakang. Berhentilah kita di depan gerbang. Di gerbang titik locationnya itu. Kata temen gue, si botak, ada temen gue botak. Locationnya di sini nih. Terus kata teman gue satu lagi, ya udah coba teleponin. Teleponin yang di dalam. Telepon lah. Lagi ditelepon kan. Gua di belakang sendirian gua. Kagak ada temen gua boncengan. Gua dedak dikduk aja nih ada apa. Ini tempat serem banget ya kan. Terus diteleponin kabar-kabaran gitu kan. Gua udah di depan nih. Oh ya udah tunggulah kita kayak sekitar 10 menitan gitu. Ya udah tunggu. Nah, bangunan villanya itu jadi kurang lebih gini ya bentukan penggambarannya. Itu ini gerbang. Dia turunan gitu. Villanya tuh jauh di dalam, kayak sekitar 5 sampai 10 meter gitulah. Villanya di dalam. Itu kayak bangunan tua gitu. Bangunan Belanda, klasik gitulah. Klasik. Cuman emang kayaknya pas buat acara-acara gede gitu. Lega lah ya, itu villa gede, lega, luas gitu ya. Luas itu. Udah gitu jalan mati kan, jadi jauh sama warga segala macem. Berarti paling pojok tuh ya? Pojok, lu bebas buat teriak-teriak kayak gitu.
Nah, pas lagi kabar-kabaran, teman gue yang ngikutin LDKS nih, dia bilang kan, gue udah di depan nih, lu nggak ada. Lah, gue di depan. Orang gue ngedenger tuh suara anak-anak rame kan. Jadi kita berlima nih, ngedenger di dalam tuh kayak masih ada acara gitu loh. Oh, kayak ada acara ya di dalam villa gitu ya. Asli. Makanya kita makin pede aja nungguin di situ kan. Oh, nih masih ada acara nih. Ya biasalah acara-acara ospek gitu kan, jurit malam kan. Berisik lah ya. Gitu. Iya. Berisik teriak-teriakan, terus juga kan ada lampu dari jendela kan. Kayak masih ada orang lalu lalang gitu. Aktivitas manusia lah gitu ya. Nah, pas bilang gak ada, mana lu gak ada? Gue di depan, coba lu maju lagi kata si botak nih kan. Coba lu maju lagi. Orang gue udah paling depan ini, gue mau ke jalanan kata dia gitu. Villanya mentok gak? Mentok jalanan gak? Jalan buntu gak? Iya, villanya jalan buntu gini. Ya iya nih, kita udah bener nih kan. Wah, debat itu di situ. Udah yakin banget tuh bener ya. Asli, udah. Karena udah rame, terus pas pojok juga. Location-nya juga ya kan. Pokoknya patokan location lah gitu. Cuman emang di villa itu nggak ada nama villanya. Iya. Jadi emang udah titik aja udah di situ. Biasanya kan kalau di villa-villa puncak tuh depan gerbangnya ada nih nama villanya, villa ini gitu. Ini kagak ada, Nggak ada pelang sama sekali. Kagak ada pelangnya. Nah, lagi debat kayak gitu nih si botak sama temen gua. Tiba-tiba ada yang ngegelinding. Apaan tuh? Kayak bola gitu lah. Kayak bola. Ada darah-darahnya, ada rambut. Bentuknya gimana tuh? Kalau boleh diinget-inget, kalau lo inget tuh bentuknya apa, ada rambutnya panjang atau dia botak-botak gitu, gimana tuh? Berambut bang. Berambut. Oh. Cowok sih kayaknya. Cowok ya. Cowok. Nggak panjang-panjang amat berarti ya? Ya tapi gondrong gitu, gondrong murakan. Nah. Ini pagar nih. Jalanan turun ke bawah kan. Ini pala dari kanan. Ngegelindingnya ke kiri, bukan di bawah. Harusnya ke bawah kan? Harusnya ke bawah. Ya, logikanya ke bawah, tapi dia nyamping gitu ya. Asli. Aduh. Tuh tepat depan lu tuh. Tepat depan teman-teman gua. Jaraknya kayak setengah meter gitu dari ban motor. Temen lu nyadar kalau itu? Apa lu doang dulu pertama kali nyadar itu pala? Saat itu gua. Saat itu lu doang. Saat itu gua. Terus pas gue ada kejadian itu kan, gue langsung muterin balik motor. Gue bilang sama anak-anak, kayaknya bukan ini deh villanya. Kayaknya bukan ini deh villanya. Yuk cari lagi yuk, kata gue. Jalan lah kita nih. Jalan. Itu akhirnya gue yang malain tuh. Padahal gue nggak megang maps, gue nggak ngapa-ngapain. Cuman gue mikir, gue mau nyari tempat aman dulu lah. Akhirnya temen gue yang 2 motor ini yang berempat mau nggak mau ngikutin gue kan. Kayak ngikutin gue. Nyampe lah kita di warung kopi tuh. Nyampe di warung kopi, ada sedikit perbincangan lah. Gue sempat diomelin sama temen gue yang satu lagi. Lu kenapa main cabut-cabut aja? Hehe, gue bilang gitu. Gue belum berani ngomong tuh dia. Ya. Gue bilang, enggak, kayaknya bukan itu. Kayaknya bukan itu tuh villanya, kata gue gitu. Berarti yang lihat lu doang nih? Gue ngerasa gue. Iya, yang ngerasa lu kan? Iya. Teman-teman lu nggak nyadar nih? Kagak, yang ngomelin gue pun dia nggak nyadar. Nggak nyadar ya kalau ada. Nggak nyadar. Terus teman gue satu lagi mepetin gue nih, mepetin. Lu ngeliat duluan ya? Lu ngeliat apaan? Bola. Gitu. Iya, bola ya. Bola. Iya, makanya gue cabut. Daripada tuh bola berbalik, nyaplok kaki kan, kata gue. Nyaplok kaki, dia juga. Untung gue cabut, kata dia gitu. Terus, berarti bukan gue doang yang lihat ya, aman. Cuman masih jadi pertanyaan itu yang rame-rame apa itu di dalam. Jadi, sampai sekarang nggak tahu tuh apa yang rame di dalam tuh. Nggak tahu. Langsung cabut soalnya ya. Langsung cabut aja, udah lah, gue nyari aman kan. Gue nyari aman. Terus nanya lah kita villa apa gitu kan. Gue yang nanya sama tukang warungnya kan, kayak,
villa ini di mana ya? Oh, villa ini mah masih jauh, kayak 200-300 meteran. Nih ada di sini. Pokoknya gang ketiga nih dari gang ini. Gang yang gua salah jalan itu. Oh, tadinya harusnya ada 2 jalur itu ya? Iya, jadi dia modelannya nih jalan raya gitu, Bang. Terus ada gang-gang gitu loh. Bercabang gitu ya? Gang kapling-kapling gitu. Nah, ini lurus nih. Ini kan gang pertama, gang kedua, gang ketiga. Nah, masuk di situ. Dari situ masih lumayan jauh lagi ya. Ntar ketemu pertigaan, ntar kanan. Nah, masuklah nih kita nih ke gang yang ketiga itu, sesuai omongan si A ini. Dan itu emang sesuai nih sama info yang dikasih sama anak-anak temen gue yang ikut ospek kan. Dia udah jadi senior. Masuk nih kita. Oh iya nih, gangnya lewat sini. Kata si botak nih. Kata gue, tai lu. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Iya, gue juga ngapil sebenarnya tadi. Tai, ya udah jalan aja yuk. Jalan, singkat cerita, akhirnya nyampe lah kita ke villa itu. Villanya tuh dari pinggir jalan itu rada ke dalam lagi. Emang posisinya bener-bener pas jalan buntu. Gerbangnya tuh sama persis. Sama-sama buntu soalnya ya. Sama persis. Terus? Nah, dari jalan raya itu villanya masuk ke dalam lagi gitu. Tapi kita masih bisa ngelihat villanya itu. Berhentilah kita di pinggir jalan itu. Gue kayaknya udah nyampe nih. Nelfon lagi kan. Gue kayaknya udah nyampe nih. Anak-anak masih rame ya? Masih pada inian? Masih pada acara. Oh iya lu udah nyampe. Cuman gak dijawab kan. Oh iya lu udah nyampe. Ya udah gue ke depan. Bener gak nih? Kayaknya kali ini bener. Gue ngeliat banyak seragam anak-anak AA soalnya. Ya udah gue ke depan. Depan lah dia. Ketemu lah kita. Tumben jam segini masih acara. Udah itu sekitar jam 2-an. Jam 2 pagi ya? Jam 2. Tumben jam segini masih ada acara. Terus kata temen gue yang ospek itu, apaan? Orang jam 12 sudah berhenti. terus kita berlima pada lihat-lihatan kan. Weh pada gitu. Cuman nggak berani nge-spill dulu kan. Sambil dia cerita nih temen gue, apaan orang dari jam 12 sudah berhenti, banyak yang kesurupan katanya gini. Terus kita berlima udah, ya udah, datang kopi lah kita, disuguhin kopi kan sama guru-guru. Masih ada beberapa guru yang masih bangun. Kopi, ngobrol lah kita, nanya-nanya gitu. Terus gue sama temen gue yang mungkin dia juga rada bisa ya. Jo, tadi yang rame apaan? Nah itu dia. Terus yang bertiga ikut ngumpul. Wih tadi kan masih rame ya? Orang ada api unggunnya? Nah iya, ada api unggun kayak gitu-gitu. Oh jadi di situ kelihatan tuh api unggunnya? Terang pak, Oh terang kayak api unggun gitu ya? Iya, gimana sih ospek bikin api unggun, ngelilingin api unggun gitu-gitu. Acara lah. Acara ya. Terus yang tadi kita lihat siapa yang bikin api unggun? Jadi kita jalan nih ke parkiran. Ini villanya di sini nih. Iya. Kita naruh motor di sini. Ini tadinya kita nungguin di sini. Itu ada api unggun apa segala macam. Kita jalan naruh motor, terus jalan lagi kan ke villa. Itu bersih. Kayak nggak ada apa-apa ya. Padahal tadinya cuma rame. tenda gitu doang. Terus anak-anak udah pada nutup tenda, udah pada tidur gitu. Ya tenda-tenda cowok masih pada berisik lah, pada ngerokok apa segala macam. Kata gue anjing. Terus tadi yang kita lihat apaan gitu. Nah terus udah kan itu pengalaman gua, menurut gua itu parah sih, soalnya dalam waktu 1 malam itu kita beruntun gitu. Digangguin. Lu berapa hari di situ? Semalam doang. Semalam doang. Besok paginya cabut tuh. Besok pagi caps kita. Cabut semua ya. Udah selesai karena ya. Besok pagi bangun kan anak-anak, gua ngecekin yang semalam bekas kesurupan kayak gitu-gitu. Ya gue sih nggak bisa apa-apa, cuman ngeliat doang nih muka orang habis kesurupan kayak gimana gitu. Terus udah aman semua tuh setelah aman. pagi itu? Aman ya? Aman hari itu. Di situ udah cabut lah kita. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa langsung email atau DM Instagram kita. Ya. Terus ada lagi nggak cerita yang lu mau ceritain lagi?
selain itu? Gue banyak sih sebenarnya cerita-cerita aneh Iya, gitu ya boleh yang deh. nggak masuk Boleh coba diceritain logis lagi. gitu ya. Apa ya? Jalan-jalan juga ini Pak. Jalan-jalan juga. Jalan-jalan sama keluarga tapi Aduh, keluarga lagi ya. Naik apa tuh? cerita keluarga waktu itu naik bis gue. Wah, lu tahun berapa tuh kalau boleh tahu kejadiannya? Gue lupa 2015 apa 2016 awal. Jadi itu acara, bukan acara hari besar, malah kayak ya udah keluarga gue pengen sowan aja gitu ke keluarga yang di Jawa kan. Kebetulan kampung kakek gue kan di Tegal kan. Nah kita cucu-cucunya nih pada patungan gitu nyewa bis terus ke Tegal, bawa keluarga besar. Nah di Tegal itu di tolnya gue lupa kilometer berapa, itu ada batu yang lumayan terkenal juga itu ceritanya. Apa tuh batu apa? Batu beleneng. Batu beleneng. Namanya batu beleneng. Jadi dia nih batu segede rumah lah, kayak ukuran 3 meter kali 3 meter gitu. Tapi ini posisinya ada di pinggir tol. Di pinggir tol. Dan itu mitosnya nggak ada yang bisa ngegeser itu batu. Nggak ada yang bisa. Iya. Udah pernah nyoba emang orang-orang yang di situ? Apa emang sakral aja di batu itu? Semistis itu sih. Semistis itu batu. Kalau yang ya setelah gua kesana kan, akhirnya gua cari-cari info kan tentang batu itu. Emang pas pembangunan tol. Jadi tol ini nih ngebelah gunung, Pak. Ngebelah 3 gunung. Itu daerah mana? Jadi aku lupa daerahnya, pokoknya ada mau ke Tegal lah gitu. Nah posisi batu ini emang ngeganggu jalan tol sebenarnya. Ngeganggu proyek jalan tol saat itu. Mau digeser itu sampai bahkan digeser pakai mobil keruk gitu ya. Iya. Mobil keruk itu kagak bisa. Kagak bisa keangkat tuh. Kegeser juga kagak, Pak. Itu batu kegeser juga kagak. Penasaran itu kan akhirnya keluarga gua kan. Nah alhamdulillahnya ditemuin lah nih ya sama batu itu. Nyampe pas di tol itu supir bis gua nih kebetulan udah kayak tour guide banget lah. Udah kayak tour guide banget. Dia sering lewat sana bolak-balik. Iya, dia sering bolak-balik. Terus dia juga mungkin ngedengar percakapan kita kan tentang batu beleneng gitu. Se-interest itu soalnya keluarga gua. Terus pas nyampe batu itu dia minggir, tuh supir minggir ngasih tahu ini batu beleneng nih. Ini yang namanya batu beleneng gitu. Ini yang namanya batu beleneng. Nah, gue ke flashback tuh. Gue kayak ke flashback ke masa lalu, kisah tentang batu itu, Pak. Langsung tiba-tiba tuh, masuk aja gitu. Iya. Lu lagi ngapain tuh? Emang lagi lihat batu itu? Apa lagi cuman dengerin supir itu ngejelasin? Apa tahu-tahu lagi ngapain? Tek, masuk gitu. Nah, jadi kejadiannya gini. Mobil berhenti. Nah. Ini supir ngasih tahu kan? Ngejelasin kan soal batu itu. Terus sepupu-sepupu gue tuh kayak interest pada moto-moto gitu. Gue tuh kayak cuek aja di bangku belakang, gue sama sepupu-sepupu cowok pada ngerokok kan. Cuek aja, terus tiba-tiba kayak tek gitu, kayak cepet gitu kejadiannya, kayak gue seolah-olah gue sotoy aja tahu sama kejadian itu ya. Tapi wallahu alam ya mungkin ceritanya beda-beda gitu. Cuman yang saat itu gue lihat, gue rasain tuh. Jadi itu kayak kayak gue tuh kayak gue ngerasanya ya, gue ngerasa kayak gue dikasih tahu gitu. Ya Allah alam gitu kan. Buat nih gue kasih tahu nih batu beleneng kayak gitu. Jadi gue kayak dikisahin
gimana awal Batu itu ada. Jadi dulu tuh wilayah sana itu wilayah kayak santri gitu Pak. Wilayah Pesantren gitu lah ya. Iya. Zaman dulu lah ya. Tapi kotanya gersang, Gersang dalam artian kekeringan apa kering, kering banget? kekeringan. Gue deg-degan sih. Ya, lanjut aja kalau. Terus Itu kota gersang. sampai Sampai ada satu alim ulama kayak kiai gitulah. Cuman gue nggak tahu namanya siapa. Tapi gue kayak dikasih lihat gitu. mengklaim diri gue kayak gue tahu gitu perwujudannya. Ya dia yang pakai gamis panjang, pakai apa Sorban. udeng-udeng sorban gitu. Dia tokoh yang dan lumayan sakti lah gitu. Dan dia juga punya dia salah satu warga pesantren situ lah. Mungkin yang punya pesantren itu juga bisa kali. jadi. Tertua di situ lah ya, kira-kira ya. Ngedoa lah. Jadi ceritanya tuh dia ngedoa minta hujan saat itu. Karena waktu itu kemarau yang panjang gitu, dia ngedoa, dia minta hujan, tapi nggak dikasih. Sampai akhirnya dia puasa, dia nyuruh santri-santrinya pada puasa gitu. Karena emang udah sekering itu gitu, air tuh susah. Sampai akhirnya dia dikasih mimpi buat nuncepin tongkat. Anjay, ini kisah Nabi Musa sih. Suruh nancepin tongkat, di letak batu itu berada. Berarti batunya udah ada tuh Tidak ada. ada. Ditancepin lah nih tongkat. Dak. Singkat cerita jadi mata air. Gitu. Itu jadi sumber mata air. Akhirnya nggak gersang lagi deh tuh ya. Tidak gersang lagi. Tapi jadi musibah juga. Kenapa? Karena ini jadi mata air yang nggak berhenti Pak. Iya. Jadi Bisa banjir ya. Terus banjir. Akhirnya banjir. Lah ini si para suci lah, gue nyebut mereka para suci sih. Si ustadznya ini ngedoa lagi, minta lagi sampai singkat cerita dikasih batu. Oh, jadi batu ini. Dikasih batu. Dan itu batunya cuman segenggaman. Ya dikasih tahu lewat mimpi lagi. Batunya cuman segenggaman, ditaruh buat nyumpel itu mata air. Biar nggak terlalu keluar derasi. Iya. Ketutup lah ini mata air. Sampai akhirnya si ustadz ini meninggal. Gue nggak tahu, tiba-tiba yang gue dapat ceritanya ke skip gitu. Si ustadznya ini meninggal, batu ini tumbuh gini. Oh, jadi makin gede. Gede Pak. Oh, makin gede. Makin gede. Sampai mungkin seukuran yang sekarang gitu. Ya ini juga wallahu alam gitu. Dan cerita ini gue dapat itu kayak cuman sekilas doang gitu. Kita cuman kayak 5 menit doang kok kayak lo diputerin film set gitu lah ya. Iya. Tapi gue bisa ceritain sedetail ini gitu. Menjabarkan lah ya. Nah, kebetulan di satu mobil itu ada sepupu gue yang ngerti juga nih. Oh, sama kayak lo lah ya. Agak-agak bisa juga peka-peka gitu. Iya, dikasih gift lah gitu. Sharing lah gue sama dia. Teh, ngerasain nggak? Oh, ini cewek. Iya, cewek. Kakak sepupu gue. Teh, ngerasain nggak? Emang jadi ngerasain apa? Ya udah, kita sharing gitu. Gue cerita kayak gitu, terus dia cuman kayak mancing-mancing gue doang.
emang bener pesantren? Iya, orang ini pada jalan nih, santri-santri orang, gue nggak tahu nih dia santri apa bukan, cuman kayak pakai baju koko, pakai sarung gitu-gitu. Kayak santri-santri jadul lah ya. Iya. Bawa-bawa buku kayak gitu-gitu. Yang mukanya juga pada kucel-kucel gitu. Dan diiyakan sama teteh gue nih. Dia kan iya. Tuh mereka kalau ketabrak gimana? Mereka mah udah Merinding gue udah. iya. Bener. Bukan gimmick ya, emang ketika lu ngebahas santri itu gue berasa merinding. Ya Terus pas lagi itu pada lari-larian terus gue bilang kan kalau misalkan ketabrak gimana? Ya mereka mah udah tembus aja udah gitu. Nah dikasih tahu sama teteh gue, nih lahannya dari sini sampai sini. Itu pondok pesantrennya. Iya. Coba perhatiin batunya. Nah ini mungkin yang mungkin sering keskip sama orang-orang. Orang-orang mungkin tahu batu itu batu doang gitu. Cuman kalau dari arah Jakarta ke Tegal itu bentuknya kayak ibu-ibu pakai konde. Oh gitu. Emang beda arah, beda bentuk gitu. Oh. Itu ibu kayak muka perempuan pakai konde. Itu juga gue dikasih tahu sama teteh gue. Nih, coba deh, jadi liatin. Kayak muka perempuan nggak? Kayak ibu-ibu pakai konde. Nah iya kata gue. Nah ini kan kita jalan berangkat kan. Terus dia bilang lagi, Coba ntar lihat deh nanti pas pulang. Bentukannya kayak pala ular. ah masa sih kata gue. Gue nggak percaya kan. Gue nggak percaya. Ya udah kalau misalkan nggak percaya, nanti kan kita ngelewatin. Lu lihat madep belakang. Lu lihat dari belakang bentukannya kayak gimana. Ah masa sih, gue masih denial gitu kan. Masa sih. Terus jalan nih kita. Pas gue ngeliat dari belakang, iya bener pala ular anjir. Kayak gimana tuh bentuknya pala ular? Bener-bener pala ular anaconda apa kayak ular? Iya kayak pala anaconda Yang gede gitu. banget gitu ya? Ya seukuran batu itu. Ya iya gede. Iya asli. Iya gede. Asli. Bisa berubah begitu ya bentuknya. Ya Gitu. yang gue banget. Iya. Kan itu batu alam ya. Iya. Dari alam gitu cuman. Ya entah mungkin imajinasi gue doang atau kayak gimana gitu. Emang pas gue ngeliat emang kayak bentuk ibu-ibu yang kayak pakai konde. Kalau dari arah? Kalau dari arah Jakarta ke Tegal. Tapi kalau arah pulang ya pulang sebaliknya. kayak pala ular. Kayak pala ular. Dan rada naik gitu loh kayak. Bener-bener mirip banget pala ular. Mirip banget. Mulutnya kan kalau piton kan dia. Iya ada ini. Iya pipinya rada. Ini gitu lah. Udah kan tuh terus masih perjalanan nih. Perjalanan di dalam bis itu ya kan. Kayak nggak lama. Sekitar setengah jam atau 1 jam gitu. Karena gue sepanjang perjalanan Batu Beleneng itu gue duduk sama sepupu gue kan nih, kita sharing-sharing apa yang kita lihat di. Jadi deket lah ya. Iya, akhirnya satu bangku gue. Akhirnya satu bangku kan. Saking ngebahas tadi kan. Nah itu pun yang notice sepupu gue. Noh, lihat noh di kanan. Lah iya anjir, gue langsung kayak gitu kan. Apaan? Lah iya anjir. Jadi di kanan itu, ini masih pinggir tol. Masih pinggir tol. Itu yang kiri kanan tuh masih sawah gitu pak. Kiri kanan masih sawah. Itu ada kayak, gue nggak tahu ini kayak gudang zaman dulu. Cuman udah kayak terbengkalai gitu. Udah terbengkalai. Hancur-hancur apa kayak gimana? Apa emang masih bentuk gudang gitu aja? Hancur sih. Hancur ya, jebol-jebol itu. Iya jebol-jebol. Paling bangunan temboknya doang. Nah kejadian yang di Batu Beleneng itu ulang lagi nih di gudang ini. Maksudnya? Maksud gue kayak gue nge-flashback lagi. Flashback lagi. Iya. Cuman ini mah rada serem. Ya udah. Kayak apa yang pembantaian orang apa segala macam.
Jadi gue cuman sekelibat. Nah. Itu supir kan nggak berhenti kan? Iya, karena Ya jalan kan? terus. Jalan kan? terus Nah. gitu. Gue cuman kayak sekelibat ngeliat terus kayak langsung ada file masuk ke otak Iya. gue anjir kayak. Nonton film lalu bentar lah ya. Ada file masuk ke otak gue. Terus ditanya kan sama sepupu gue, ada apaan di situ? Ah, tai lu nanya-nanya gue mulu kata gue gitu. Capek teh begini kata gue kan. Capek nih teh kayak gini. Serius ada apa? Serem. Ada dibantai-bantai gitu pakai. Gue nggak tahu itu zaman Belanda atau zaman Jepang ya. Pokoknya tentara pakai baju tentara zaman dulu gitu. Terus orang-orang dibantai-bantain di situ. Itu benar-benar banyak yang dibantain di situ apa cuman kayak 1-2 orang apa gitu? Banyak, Pak. Banyak. Kayak tentaranya tuh mereka kayak satu kompi gitu. Satu kompi yang ngebantai orang-orang. Tapi kalau Belanda kan orangnya tinggi gede. Iya. Ini yang gue lihat kayak ya udah pribumi sama pribumi. Tapi mereka pakai baju tentara. Gue nggak tahu. Gue nggak detail ngelihat benderanya apa gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak gitu ya. Berarti kayak mungkin di satu kampung itu kampung mungkin ya. Karena kan bantai-bantai begitu kan biasanya zaman dulu kan kampung-kampung yang datengin gitu kan. Mungkin masalah Mungkin lah ya. di Di masa lalu itu kampung mungkin ya. Jadi lo lihatnya kayak orang banyak yang dibantain di situ kan. Gue juga kurang tahu. Tapi kata sepupu gue yang lain, ya abis cerita kayak gitu ternyata kan ada yang nguping kan, ada yang nguping. Ya itu gudang yang pernah dibikin syuting horor gitu, kayak gitu. Terus ada yang kesurupan di pas syuting itu apa gimana? Gue nggak tahu, Oh, gue nggak nanya ya. kurang ngepoin hal-hal kayak gitu Iya. sebenarnya. Karena gue sendiri denial sebenarnya sama hal-hal kayak gitu. Itu perjalanan gue. Di situ ya. Salah satu perjalanan horor gue juga sih. Iya sih horor banget sih itu. Sampai gua aja merinding tadi pas denger santri itu tuh. Ya, itu. Cuman itu Batu Beleneng emang kacau sih. Tiba-tiba temen gue yang cewek ini manggil dari dalam. Jon, sini temenin gue dulu. Terus gue nyamperin aja. Dia di pinggir jembatannya itu, di pagar jembatan dia duduk begini nih. Dia duduk begini, pas gue pegang itu, "Bang, ngapain di sini malam-malam?" Dia nengok ke gua. Diem doang.